Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur, bincang santai tapi bermakna. Kembali lagi dengan saya Nurbaiti Putri yang akan menemani teman pemilih semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, yang dimana hari ini kita berada di momen spesial yang sangat bersejarah, yaitu tepat di tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Nah, kalau biasanya kita cuma sekedar mengingat tanggal merah atau upacara bendera, nah hari ini kita mau bedah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila yang dicetuskan serta cara kita mengamalkannya. Nah, dan tetap menjadi kompas utama kita dalam menjaga demokrasi hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani narasumber spesial kita juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Satu Jiwa Ragam Pilihan, Pancasila sebagai Ruang Temu. Hadir hari ini bersama saya Ketua KPU Kabupaten Barito Timur, yaitu Bapak Satya Hedi Puspita. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Iya, bagaimana hari ini Bapak? Sehat, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pemilih. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang Pancasila, secara khusus di dalam memperingati Hari Pancasila di 1 Juni ini. Iya, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Nah, pastinya teman pemilih semua sudah tidak familiar dengan wajah Bapak ini karena sebelumnya sudah beberapa kali hadir ya Pak ya untuk di podcast ini. Nah, untuk kita sebelum kita membuka obrolan kita pada hari ini, kalau kita berbicara mengenai tanggal 1 Juni nih Bapak, sebagian masyarakat itu kan juga mungkin cuma ingat itu tanggal merah aja, tanggal 1 Juni atau sekedar memperingati upacara aja. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih mengenai arti ataupun esensi historis yang paling mendalam dari hari lahir Pancasila ini bagi kita sebagai sebuah bangsa? Silahkan Bapak. Kalau saya memperhatikan apa yang disampaikan Pak Soekarno waktu rapat BPUPKI itu, di sana beliau menyampaikan, juga waktu ada pidato beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu maksudnya adalah 5 asas. Jadi kenapa kok nggak Pancadharma atau nggak yang lain gitu? Karena memang bahasa Pancasila menunjukkan bahwa kita hidup dengan asas. Nah, 5 asas inilah yang kemudian harusnya menjadi dasar kita di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu yang kemudian kita coba hayati. Nah, secara khusus sebenarnya tanggal 1 Juni itu awalnya bukan hari libur. Ya, kita memperingati Hari Pancasila betul, tapi menjadi hari libur itu ketika tanggal 1 Juni 2016 yang lalu, itu baru menjadi hari libur nasional terkait dengan hari lahir Pancasila. Jadi kita baru memperingati untuk liburan, ya, mulai dari 2016, gitu ya. Sudah tanggal merah Pak ya? Betul, tetapi makna sendiri dari hari Pancasila sendiri ya itu sejak lama dipahami. Kenapa kok muncul tanggal 1 Juni? Riwayatnya adalah karena pertama kali istilah itu muncul ya tanggal 1 Juni. Istilah Pancasila itu muncul. Jadi rapat BPUPKI kan diselenggarakan tanggal 29, 30 Mei ya, 29 30 Mei dan 1 Juni. Di situ 3 tokoh bangsa kita itu menyampaikan paparan tentang landasan bernegara gitu ya. Karena kemudian di hari terakhir di tanggal 1 Juni itu Presiden Soekarno yang berbicara, waktu itu belum presiden ya. Nah, itu menyampaikan tentang 5 sila ini. Nah, kemudian kesininya ya kita mengingatnya sebagai hari lahir Pancasila. Walaupun resmi menjadi dasar negara itu 18 Agustus 1945. Itu Pancasilanya, resminya. Tapi pembahasannya di 1 Juni 1945 itu untuk menjadi dalam pembahasan. Jadi kenapa yang diperingati tanggal 1 Juni? Karena pembahasan. Istilah pertama muncul di situ. Lahirnya Pak ya? Lahirnya, tetapi resminya penggunaannya sebagai dasar negara adalah pada tanggal 18 Agustus. Gitu. Luar biasa sekali, sebuah pengantar yang reflektif ya Pak ya. Jadi 1 Juni itu bukan sekedar
sekedar tanggal merah yang Bukan. yang itu aja Pak ya, tapi pengingat kita bahwa Indonesia ini dibangun dengan susah payah juga Pak ya, Ya. melalui para pendiri bangsa yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kalau kita melangkah ke pertanyaan berikutnya nih Pak, yaitu tentang merawat persatuan. Nah, dari aspek fondasi negara ini kan seringkali kita mendengar Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, kalau kita bedah dari ideologi bangsa sekaligus dari aspek hukum, nah bagaimana sih kita harus memaknai posisi Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? Silahkan Bapak. Ya, yang seperti yang Putri sampaikan, bahwa memang mestinya atau harapannya, namanya juga 5 azas utama dalam hidup yang menjadi falsafah hidup, itu harusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aspek hidup, baik hukum maupun non-hukum, itu menjadi panutan kita. Peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri persatuan, peri kerakyatan, dan kemudian sosial, gitu ya. Dan itu yang mestinya menghidupi kita semua, baik mereka yang membuat undang-undang maupun kita yang, terutama kita juga yang menjalani hidup sehari-hari. Jadi nggak cuma bicara soal ini dasar negara, bukan cuma itu, tapi inilah falsafah hidup kita, gitu. Inilah cara kita berpikir, cara kita hidup, yaitu Pancasila. Itu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Itu tidak dibuat supaya sekedar ya berbeda, enggak, karena satu-satunya yang memiliki keutuhan seperti itu cuma di Indonesia. Bisa dilihat di negara-negara lain nggak ada istilah seperti itu. Iya, betul Pak. Karena itu saya bangga menjadi orang Indonesia karena kita punya falsafah yang membuat kita harusnya menyadari bahwa hidup kita didasari, dilandasi, dan mengarah kepada Pancasila itu. Aspeknya ini itu runtut dan menyeluruh gitu loh. Sehingga ya saya berpikir mestinya kita hidup pun memahami itu dalam konteks itu. Ya. Undang-undang semua dibentuk juga dalam konteks itu. Karena itu sampai saat ini kalau diperhatikan, bukan hanya Pancasila tetap ada. Pancasila yang hadir di dalam Undang-Undang Dasar kita, walaupun Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen, preambulnya di bagian bawah berkaitan dengan Pancasila tidak berubah sama sekali. Karena memang itu falsafah hidup kita. Itu asas hidup kita. Ya, sehingga berharapnya seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, pembuat undang-undang, pelaku undang-undang, maupun masyarakat secara umum yang menjadi bukan hanya target tapi juga subjek di dalam kehidupan bangsa, bersama-sama mengamalkan sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain kita memahami, jadi kita harus mengamalkan juga ya Pak Ya. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai aspek hukum Pak. Kalau kita geser nih sedikit ke aspek pluralisme. Nah, Ya. bangsa kita kan kaya nih akan perbedaan suku, ras hingga agama. Nah, bagaimana sih menurut Bapak sebagai sebenarnya peran Pancasila dalam menyatukan pluralisme tersebut, dan seperti apa sih implementasi nyata dan dari nilai-nilai Pancasila ini dalam memandang perbedaan? Silahkan Ya. Bapak. Perbedaan itu pasti ada. Itu keniscayaan. Ya, kalau saya sama dengan Putri nggak lucu kita. Ada orang kembar ngobrol terus gitu kan nggak lucu. Karena memang perbedaan itu keniscayaan. Dan perbedaan itu sudah disadari oleh founding fathers berkaitan dengan situasi yang ada yang kompleks di Indonesia. Jangankan kita bicara Pulau Jawa itu beda sudah banyak semua. Dari barat ke timur tuh banyak subsuku Jawa yang ada dengan dialek bahasa yang berbeda-beda. Menyebar. Apalagi kita kemudian bicara Kalimantan. Kalimantan tuh ratusan subsuku Dayak. Kalimantan ini. Karena itu kita menyadari bahwa dengan berbagai macam yang berbeda itu harus ada yang menyatukan. Dan Pancasila itu hanya berkaitan dengan satu suku tertentu atau budaya tertentu. Dia berbicara secara umum, sebagai sebuah dasar yang memang berlaku untuk semuanya. Nah, kita ketika bicara Indonesia yang sangat luas dengan beragam sukunya aja ada ratusan, apalagi subsukunya, banyak sekali. Nah, ketika kita melihat itu semua, kalau nggak ada pengikatnya, nggak ada yang sama-sama dipikirkannya, maka pasti sebentar juga hancur. Nah, Indonesia yang sudah sekian puluh tahun sudah kan masih bertahan hidup. Kenapa? Karena ada yang mempersatukan itu.
Kesadaran itu terus berjalan. Mulai dari kebangkitan nasional ke sini itu sudah jalan terus. Dan ketika kita bicara tentang hari lahir Pancasila, Pancasila itu salah satunya persatuan tadi. Bicara tentang bagaimana bersatu. Nggak cuma teori. Memang bahasanya singkat. Memang bahasanya kesannya ngomongnya sederhana. Tapi itu karena falsafah, namanya falsafah, ya kita harus praktekkan, kita harus perjuangkan. Apakah mudah? Tidak. Tapi kalau kita sama-sama menyadari, sama-sama menghayati bahwa persatuan menjadi bagian yang penting dalam bingkai Pancasila, maka kita akan tentu memperjuangkannya dengan senang hati. Gitu. Betul sih Pak. Setuju sekali saya Pak. Ya. Jadi kalau kita sudah panjang berbicara mengenai esensi historisnya ataupun dari berbagai aspek. Nah kalau kita kaitkan nih Pak dengan instansi kita, yaitu bagaimana sih hubungan erat dari Hari Lahir Pancasila ini dengan tugas-tugas KPU juga dalam mengawal jalannya pesta demokrasi, dan bagaimana juga sih Pak KPU ini memposisikan diri agar pesta demokrasi ini bisa digelar menjadi ruang temu yang sehat dan adil bagi semua kalangan. Silakan Bapak. Bagian ini menarik karena ya itu pekerjaan kita ya. Iya. Tapi menarik karena sebenarnya istilah ini juga ada. Namanya demokrasi kita itu beda dengan demokrasi Barat. Di luar itu ada namanya demokrasi Barat, dan itu sangat berbahaya kalau itu diterapkan di Indonesia. Dan itu harus kita pahami. Demokrasi Indonesia berbeda. Kenapa? Karena ada satu istilah namanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Ya. Demokrasi Pancasila itu disebut pertama kali tahun 68 oleh Presiden Soeharto. Dan di sana kita memahami bahwa esensi dari demokrasi Pancasila adalah bagaimana kita menerapkan, ini pergumulan kita bersama ya, menerapkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan kewakilan itu, dengan dilandasi sila pertama, 2, dan 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang dan berada persatuan Indonesia, dengan tujuan mencapai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan inilah yang kita harusnya sama-sama lakukan. Kita berdemokrasi itu bukan sekedar bilang bahwa siapa jadi pemimpin, ayo kita enggak, bukan cuma sekedar itu. Tapi bagaimana kita menerapkan Pancasila di dalam sendi kita, yaitu kita memikirkan apa kehendak Tuhan untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kita memanusiakan sesama manusia. Bagaimana kita merasakan sehati sepikir dengan sesama anak bangsa. Dari dasar itulah maka kemudian kita memperjuangkan, ayo kita sama-sama sepakat mengarahkan bangsa ini ya untuk kesejahteraan kita. Disitulah makna demokrasi. Nggak bicara cuma sekedar bilang bahwa saya sudah milih, bukan itu. Tapi bagaimana saya sungguh menyadari bahwa dengan memilih ini saya terlibat secara aktif untuk membuat Indonesia lebih nyaman untuk kita hidupi dan anak cucu kita. Untuk generasi selanjutnya Pak. Betul. Ya? Itu warisan. Itu warisan yang luar biasa. Karena itu saya bilang, di luar negeri ada demokrasi seperti ini. Nggak ada. Di sana siapa yang kuat ya dia menang. Iya. Seperti hutan. Di Indonesia tidak. Di Indonesia ini orang berdemokrasi menggunakan akal budi. Yang takut akan Tuhan. Itu yang dilandasi. Itu yang melandasi kehidupan kita. Sehingga ketika kita bekerja di dalam pekerjaan kita, kita mencoba mengarah bagaimana kita sungguh-sungguh mengerjakan seluruh bagian pekerjaan kita supaya orang berdemokrasi ini secara jujur, secara tulus. Kenapa? Karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bersama. Itu yang kita capai. Itu yang kita harapkan. Nah kalau kita tidak mendasari dengan peri kemanusiaan, kita nggak peduli orang lain dalam berdemokrasi, lah buat apa demokrasi? Betul Pak. Kalau kita nggak memikirkan persatuan, buat apa demokrasi? Tujuannya berdemokrasi adalah mempersatukan. Kalau kemudian kesejahteraan bersama tidak kita capai, buat apa berdemokrasi? Karena tujuan demokrasi sebenarnya adalah kesejahteraan bersama. Ini semua yang kita pikirkan di dalam
bekerja. Ini semua yang kita pikirkan di dalam pemilu. Ini semua yang harusnya menjadi landasan kita bagaimana kita bergerak, berjuang, berdemokrasi di Indonesia. Landasannya apa? Pancasila. Sudah ada. Tinggal kita merawatnya, kita mengerjakannya. Luar biasa sekali. Jadi penjelasan yang sangat komprehensif Bapak. Jadi KPU itu bukan sekedar fasilitator juga Pak ya, tapi merupakan instansi yang sangat menjaga netralitas dengan mengamalkan demokrasi sesuai dengan Pancasila tadi. Betul ya Pak ya? Ya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai KPU juga, nah KPU ini kan memposisikan diri agar pesta demokrasi ini benar-benar menjadi ruang temu Bapak, ruang temu yang sehat, ruang temu yang adil, nah bagi semua calon maupun pemilih. Nah kalau kita berbicara masuk ke wilayah kerja kita, yaitu di Barito Timur ini Bapak, nah karakteristik daerah kita ini kan punya keunikan tersendiri, yang dimana secara geografis ini masyarakatnya punya adat istiadatnya yang kuat juga. Nah dikaitkan dengan tema kita yaitu satu jiwa ragam pilihan. Nah ini masyarakat Bartim ini tetap rukun kan jalannya Pak. Nah dari perspektif Bapak sebagai Ketua KPU, bagaimana sih KPU Kabupaten Barito Timur ini membumikan semangat hari lahir Pancasila ini ke dalam menghadapi tantangan pemilu ataupun pilkada di Barito Timur? Ya, terima kasih. Ini bagian yang menarik sekali. Ada kearifan lokal. Di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah ya, ada istilah Huma Betang. Dan istilah yang sama sebenarnya ada di Barito Timur, yaitu Lewuhante. Lewuhante. Apa sih itu? Itu adalah satu pemahaman bagaimana menjaga rumah bersama. Jadi riwayatnya adalah zaman dulu orang bersatu dalam satu rumah. Dalam satu rumah itu bukan cuma berbicara cuma satu kepala keluarga, banyak kepala di situ. Karena sama-sama bertahan dalam satu komunitas gitu ya. Nah, dalam Lewuhante ini orang berkehidupan bersama-sama. Nggak cuma bicara tentang senangnya, susahnya juga sama-sama. Karena mereka hidup dari hari ke hari bersama-sama. Berladang bersama, memanen bersama, makan juga bersama. Budaya-budaya seperti ini ada di seluruh suku di Indonesia. Khusus di Barito Timur itu spesifik. Di Kalimantan Tengah itu spesifik. Yang namanya Huma Betang, Lewuhante. Itu kekhasan kita. Dan disitulah orang berpikir bagaimana kita hidup bersama. Bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain. Jadi nggak ada istilah yang lu gue kayak orang Jakarta bilang gitu ya. Nggak, kita nggak begitu. Kita memang selalu memikirkan kita bagaimana. Karena memang ya itu kearifan lokal di sini gitu. Kenapa kok begitu? Karena memang harapannya adalah kita mencapai tujuan bersama-sama. Itu makanya di Barito Timur ini ada semboyan yang sama-sama kita pahami. Apa itu Pak? Gumi jari janang kalalawah. Menjadi jaya selamanya setelah memperjuangkan itu semua. Gitu loh. Jadi kalau saya cuma bilang, apakah kemudian kita nggak bangga dengan semboyan yang begitu luar biasa dari para pendahulu kita? Yang mengandung arti yang luas Pak ya. Karena ya mereka sudah memahami itu. Mereka sudah terbiasa. Kalau kemudian kita sekarang segregasi terjadi perpecahan karena perbedaan pendapat, itu dipahami dari dulu. Karena itu orang dulu sudah memikirkan. Sudah memprediksi. Founding Father kita sudah, para pendahulu kita yang di orang-orang adat kita sudah memikirkan itu semua. Karena itu menurut saya, ya kita bagaimana merawat itu sebenarnya. Dengan besar hati, dengan sungguh-sungguh dewasa, memahami bahwa inilah demokrasi, inilah hidup bersama, bagaimana saling menerima, karena memang sudah ada landasannya semua. Setuju sih Pak. Jadi persaudaraan khususnya di Gumi Jari Janang Kalalawah yang Bapak sebutkan tadi itu adalah mencakup persaudaraan yang tanpa membedakan suku, ras dan lain sebagainya. Betul. Ya Pak ya. Nah,
yang saya tahu juga di KPU Barito Timur ini punya program edukasi Pak ya. Ya. Nah yaitu ke sekolah-sekolah atau bisa dibilang KPU Goes to School. Ya. Nah dari pengalaman Bapak nih, selama kan Bapak juga sering jadi narasumber juga ya Pak ya, Ya. ke sekolah-sekolah. Nah bagaimana sih cara kita meyakinkan para pelajar khususnya generasi muda di Barito Timur ini bahwa menggunakan hak suara itu adalah salah satu bentuk bela negara dan pengalaman Pancasila yang paling nyata. Ya, kadangkala saya memperhatikan anak-anak SMA itu sekolah itu menganggap bahwa apa yang diajarkan guru itu ya ala kadarnya supaya selesai bisa ujian. Iya, selesai lulus Pak Iya. ya. Tapi mereka kadangkala lupa bahwa ada banyak pelajaran itu yang kemudian sebenarnya adalah modal mereka dalam menjalani hidup. Untuk kedepannya. Ya, banyak ilmunya. Saya dalam beberapa kali pertemuan dengan mereka, saya bertanya tentang sejarah, cara hidup berbangsa, entah itu tentang MPRS, mereka banyak lupa. Padahal itu semua riwayat kita. Kita namanya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuangnya, masa lalunya, menghargai masa lalu, menghargai pejuang, tidak lupa dengan sejarah. Walaupun itu pahit, ada yang pahit ya. Itu sejarah kita. Nah, ketika kita tidak melupakan itu semua, maka kita sebenarnya sedang merawat masa depan. Kalau kita sudah lupa bahwa kita itu hidup dengan filsafat, dengan azas yang memang sudah dibudayakan untuk kita sebenarnya, disiapkan untuk kita jalani, maka sebenarnya kita sedang tidak memikirkan masa depan. Karena itu saya mengajak mereka untuk memikirkan seperti apa sih. Yang sekarang saya singgung sedikit, yang saya takutkan adalah demokrasi di Indonesia, bukan lagi demokrasi Pancasila, tapi liberal yang bermuka seperti di Indonesia. Tapi bukan demokrasi Pancasila. Dan itu yang saya ingatkan. Apakah sekedar nyoblos tadi, voting tadi itu sudah demokrasi Pancasila? Itu menjadi pertanyaan penting. Dan itu menjadi pergumulan. Karena bahasa yang digunakan di dalam Pancasila kita itu di sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan. Yang memimpin kita di dalam hidup berkerakyatan itu adalah hikmat dan bijaksana. Nah, apakah itu yang kita terapkan dengan hanya sekedar nyoblos 5 tahun sekali? Apakah kita mencoblos itu dengan hikmat, dengan kebijaksanaan? Nah, itu yang kemudian saya mengajak mereka untuk memikirkan, benar nggak begitu? Kalau kamu mencoblos itu dengan hikmat dan bijaksana, apakah uang memengaruhi? Betul Pak. Kalau sampai masih uang memengaruhi itu, maka bukan hikmat dan bijaksana yang memimpin kerakyatan, tapi keuangan. Tergeser berarti hikmat dan kebijaksanaannya Pak ya. Nah, itu. Dan itu harus kita suarakan terus. Karena generasi itu nantilah yang membuat Indonesia seperti apa. Ada masanya kita ini selesai. Dan mereka lah yang menggantikan. Dan kalau mereka tidak mengumpulkan ini, maka tergeserlah semua kepancasilaan, falsafah, asas-asas hidup kita, itu akan tergeser. Dengan hanya sekedar memikirkan yang penting nyoblos hari ini, yang penting duit hari ini. Betul sekali Pak. Jadi mungkin untuk generasi muda atau pemilih pemula itu datang sekedar hanya ke TPS bikin story Pak ya. Tapi dengan seperti itu juga kita harus mengetahui nih pemimpin yang kita pilih ini visi misinya apa, terus tujuannya untuk daerah tersebut apa. Disitulah hikmat dan bijaksana. Betul, setuju sih saya Pak. Ya. Oke, sebelum kita menutup obrolan kita yang sangat komprehensif tadi, terakhir mungkin ada closing statement atau pesan khusus dari Bapak untuk seluruh teman pemilih dalam momen Hari Lahir Pancasila ini. Silakan Bapak. Ya, kita mengetahui bahwa tema tahun ini tentang Pancasila, Hari Pancasila itu adalah pemersatu bangsa yang menjadi fondasi kehidupan secara internasional.
Ya, intinya kan itu. Mm. Nah, karena itu saya mengajak setiap pendengar untuk menghayati Pancasila sedemikian sehingga ketika muncul Indonesia di kancah internasional, orang tahu bahwa itulah jiwa Pancasila. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah memberikan luar biasa memberikan informasi ataupun penjelasan yang mungkin masih banyak yang teman pemilih bingung ataupun belum tahu. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, pandangan dan pesan hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman pemilih, berdasarkan apa yang Pak Ketua sampaikan tadi, mungkin saya ada memetik kesimpulan Pak. Jadi Pancasila itu sebagai ruang temu yang hanya akan bermakna jika kita mau mengimplementasikan nilainya dengan saling menghormati. Nah, kita boleh berbeda pilihan, tapi kita tetap satu jiwa Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni, salam demokrasi, KPU melayani. Dan tentu saja dukung terus podcast KPU Kabupaten Barito Timur dengan menekan tombol like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Nurbaiti Putri beserta seluruh tim kreatif podcast KPU Kabupaten Barito Timur izin pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast KPU Kabupaten Barito Timur.